Jo, selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pendalaman iman kitab suci bersama komunitas Kabar Baik. Apa kabar semuanya? Pastinya semua sehat-sehat ya. Malam ini pengajaran akan dibawakan oleh Bapak Robi dengan tema Apakah Allah mencobai kita? Tema ini diambil dari Injil Matius 4, 1-11. Mungkin sebagian besar teman-teman udah ada yang tahu ya cerita bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, teman-teman pasti mau lebih tahu lebih dalam lagi ya. Mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Robi bersama-sama. Sebelumnya kita bisa dimulai dengan lagu pembukaan yang diikuti dengan doa pembukaan oleh Bapak Asikin. Kami persilakan. Lagu dulu kan? Ya, lagu, betul. Gak ada suaranya? Iya. Bukan dulu pembukaan. Suaranya hilang. Iya, belum ada suara. Belum ada. Tuh. Mas, nggak usah latihan. Ya. Nggak bisa nih lagunya. Kita lanjutkan aja langsung ke doa pembukaan ya. Suaranya nggak keluar ya? Iya, nggak keluar kok. Oh, sorry. Oke, lanjut dulu deh. Ya. Ya. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan terima kasih atas perkenan sehingga acara KKB malam ini dapat bersejarah kembali. Kuranglah Bapak Robi Yonoswoyo yang akan memimpin acara ini, yaitu dengan mewartakan firman dari Tuhan. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus, acara ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Kemuliaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, lalu sepanjang segala abad. Terima kasih Pak Asikin. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Robi memulai. Silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus. Suara saya bisa terdengar? Bisa Pak. Bisa. Ya. Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk merenungkan satu tema. Apakah Allah mencobai kita sebagai manusia? Beberapa waktu yang lalu, seorang teman bercerita kepada saya. Dia katakan dia mempunyai seorang teman, seorang pengusaha besar. Pada suatu hari dia mendapat kabar yang sangat mengejutkan karena anaknya yang sedang kuliah di Amerika, umurnya 19 tahun,
ketika dia dengan temannya sedang mencoba mobil Ferrari yang baru diberikan oleh ayahnya sebagai hadiah ulang tahun 1 minggu atau beberapa hari yang lalu, dia mengalami kecelakaan dan baik anaknya teman ini maupun temannya meninggal di mobil itu. Nah, ketika mendengar kejadian seperti itu, tentu teman-temannya banyak yang datang ke rumah pengusaha ini untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan kepada orang tuanya. Nah, pada saat mereka datang, teman ini dia bercerita, banyak sekali yang mengatakan bahwa kepada pengusaha ini dan istrinya, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dikuatkan untuk bisa menerima pencobaan dari Tuhan yang dahsyat seperti ini. Jadi omongannya kira-kira seperti itu. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kekuatan sehingga dapat menanggung pencobaan dari Allah yang dahsyat seperti ini. Nah, karena itulah kemudian teman ini ketika dia bertemu saya dan dia bilang, apakah betul Tuhan mencobai kita sampai sedemikian dahsyat? Lalu apa maksudnya? Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan apa sih sebenarnya yang disebut dengan pencobaan itu. Lalu bagaimana Kristus mengajarkan kepada kita untuk bisa mengatasi keadaan di mana pada saat kita menghadapi pencobaan itu. Maka Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Matius bab 4 1 sampai dengan 11. Silakan. Suaranya hilang. Tunggu. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau Bapak Ibu, tolong kita perhatikan Matius bab 4 ayat yang pertama tadi. Di sini dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dengan ayat ini sangat jelas bahwa dikatakan memang Allah dalam waktu-waktu tertentu yang Dia kehendaki, Dia mencobai manusia. Bahkan Yesus pun pada saat sebelum Dia mulai karya penyelamatan, Dia dibimbing, dibawa oleh Roh Allah, Roh Kudus,
untuk dicobai. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Allah mencobai manusia? Ya, karena firman Tuhan menulis dengan sangat jelas bahwa Yesus pun dicobai dibawa ke dalam pencobaan oleh Roh Allah. Nah, tapi persoalannya adalah untuk apa Allah mencobai kita? Nah, pencobaan yang datang dari Allah seringkali disebutnya sebagai suatu ujian, suatu tes bagi kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar membuat kita semakin mengenal siapa Allah, semakin bisa mengerti apa sebenarnya kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dan agar kita semakin mempunyai keteguhan untuk dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tujuan Allah untuk dengan memberi pencobaan kepada kita, tujuannya adalah agar kita semakin dapat mengenal Allah, semakin mengerti rencana-rencana Allah, dan semakin memperoleh kekuatan, keteguhan untuk dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat secara sederhana saja. Seorang pelatih olahraga, maka dia pasti selain memberikan beban-beban kepada atletnya, kepada anak-anak asuhnya, pada periode-periode tertentu pasti dia akan mengetes kemampuan dari atlet-atlet itu. Buat apa? Buat apa dia harus tes? Supaya dia bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari anak asuhnya. Segala kekurangan perlu untuk bisa dilatih, untuk diatasi. Dan segala kelebihan tentu harus diusahakan supaya bisa lebih dioptimalkan lagi. Tanpa ada tes, maka pelatih itu tidak bisa mengetahui dengan persis kemampuan dari atletnya itu. Jadi dengan demikian, seorang pelatih ketika dia memberikan beban, ketika dia memberikan suatu ujian kepada anak asuhnya, tujuannya adalah supaya dia bisa mengetahui apa kekurangan dan kelebihan anak-anak asuhnya ini, dan dia bisa memberikan porsi-porsi yang lebih tepat lagi. Tetapi kita harus ingat bahwa seorang pelatih, kalau dia betul-betul seorang pelatih yang baik, maka dia tidak akan memberikan beban yang sedemikian rupa sehingga bisa mencederai atau melukai anak asuhnya. Tujuannya pasti bukan untuk mencelakai, tapi tujuannya untuk membentuk sehingga bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Nah, karena itulah Santo Paulus mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang datang dari Allah tidak akan mencelakai kita. Nah, mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus bab 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus bab 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih. Ayat ini sangat-sangat dahsyat. Dikatakan bahwa sesuatu yang mungkin buat kita anggap sebagai, wah dahsyat sekali pencobaan ini. Sebenarnya Tuhan tahu kemampuan kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita suatu pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Seperti seorang pelatih tidak mungkin akan memberikan suatu beban yang sedemikian berat sehingga akhirnya bisa mencederai atau melukai dari anak asuhnya. Jadi
ini janji Tuhan, tidak akan memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Janji Tuhan yang kedua di dalam ayat ini, bahwa sebenarnya di dalam setiap pencobaan yang datang dari Allah, Allah telah menyediakan jalan keluar sehingga kita dimampukan untuk mengatasinya. Nah, persoalannya adalah seringkali ketika kita mendapat pencobaan, kita marah kepada Tuhan atau kita mengeraskan hati sehingga kita malah tidak dapat menangkap bimbingan Allah. Kita hanya terpaku dengan pikiran kita sendiri, sehingga jalan Allah yang telah disediakan tidak dapat kita tangkap. Bapak Ibu, jadi kembali lagi kalau dalam pertanyaannya, apakah Allah mencobai manusia? Ya. Tetapi pencobaan dari Allah inilah suatu pencobaan yang disebut sebagai ujian atau suatu tes. Tujuannya adalah untuk membentuk kita menjadi lebih sempurna di hadapan Allah. Kita lebih mengenal siapa Allah, lebih tahu, dapat menerima apa yang dikehendaki oleh Allah, dan punya kekuatan, keteguhan untuk dapat melakukan kehendak Allah. Nah, di dalam Alkitab ada contoh yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini, bagaimana Allah memang mendesain suatu pencobaan kepada seseorang. Saya mengutip satu dari Perjanjian Lama dan satu lagi dari Perjanjian Baru. Yang pertama adalah dari Perjanjian Lama, kita pasti kenal kitab Ayub. Ayub seorang yang sangat saleh, dan Tuhan sangat berkenan kepada dia. Tetapi pada suatu kali ketika Allah berjumpa dengan iblis, iblis mengatakan bahwa terang aja Ayub itu menjadi saleh karena engkau memberikan segala yang baik kepada dia. Coba kalau engkau memberikan sesuatu yang buruk, apakah dia tetap setia? Nah, karena Allah yakin dengan iman dari Ayub, maka Allah mengatakan, ya coba silakan aja untuk dicobai sejauh tidak membunuh Ayub. Nah, di dalam kitab Ayub itu diceritakan bagaimana Ayub kehilangan segala-galanya. Kehilangan kesehatannya, kehilangan anak, kekayaan, harga diri, kerukunan di dalam keluarganya, habis semuanya. Tadinya dia begitu teguh, tetapi lama-kelamaan dia goyah. Nah, pada saat dia betul-betul sudah dalam keadaan goyah, Allah mengirimkan sahabat-sahabatnya yang memberi nasihat-nasihat kepada dia, sehingga akhirnya Ayub bisa menjadi tenang kembali. Dan ketika dia sudah merasa tenang, dia bisa menerima apapun yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Mari kita lihat Ayub bab 42 ayat 2 dan 6. Ayub 42 ayat 2 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Terima kasih. Nah, disitulah dengan menyesal, apa yang dia sesali? Karena dia mulai menggerutu, mulai tidak percaya kepada Allah. Tetapi ketika dia mulai berpasrah kepada Allah, maka dia menemukan kedamaian. Dan pada saat itulah Allah kemudian melimpahkan kepada dia 2 kali lipat dari segala yang dia miliki sebelumnya. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa Allah memang membiarkan Ayub mendapatkan pencobaan dari iblis, tetapi tujuannya bukan menghancurkan, tetapi justru untuk membuat Ayub semakin mengerti rencana-rencana Allah dan kehendak Allah. Dan dengan pengertian itulah dia diberkati
dan digambarkan di dalam perjanjian lama ini, berkat dari Tuhan itu dalam rupa kekayaan, kelimpahan, kemewahan yang 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini contoh bagaimana Allah mencobai manusia, dalam hal ini Ayub. Dalam perjanjian baru, pencobaan dari Allah terlihat di dalam diri Santo Paulus. Suatu saat Santo Paulus dibimbing oleh Roh untuk mewartakan Injil di daerah Asia Kecil. Tolong perhatikan bahwa Paulus pergi ke Asia Kecil itu bukan pemikiran dia, tetapi karena dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi dalam perjalanan dia menuju Asia Kecil ini, dia mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, sehingga dia merasa bahwa, waduh, rasanya sudah mau mati, karena dia menghadapi begitu besar tantangan-tantangan yang dia hadapi. Nah, ketika dia berada di dalam kesulitan yang luar biasa seperti itu, Paulus tetap setia kepada Allah. Paulus tetap mencari hikmat Allah di balik semua kejadian itu. Dan akhirnya dia dapat menemukan apa sebenarnya yang dikehendaki Allah dengan membiarkan dia mengalami hal-hal seperti itu. Mari kita lihat 2 Korintus bab 1 ayat 8 sampai dengan 9. 2 Korintus bab 1 ayat 8 dan 9. Ya, 2 Korintus bab 1 ayat 8 sampai 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Telah dijatuhi hukuman mati. Supaya kami berkepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Demikian. Terima kasih. Jadi Paulus akhirnya menyimpulkan, dia mendapat hikmat dari Allah, bahwa Allah membiarkan pencobaan-pencobaan yang begitu dahsyat yang dia alami di Asia Kecil, supaya dia tidak menjadi sombong, supaya dia tetap mau bergantung kepada Allah. Karena di Korintus, Paulus banyak membuat mujizat-mujizat, dan di mana-mana dia berkhotbah, begitu banyak orang mengagumi dia, memuja dan memuji dia. Allah membiarkan suatu pencobaan terjadi di dalam diri Paulus, supaya dia tidak menjadi sombong, dan dia tetap mau bergantung kepada Allah. Nah, dari 2 contoh ini, maka kita bisa mengerti bahwa Allah memang memberikan pencobaan kepada manusia, tetapi tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi semakin sempurna, semakin dapat mengenal siapa Allah, semakin dapat mengenal Allah, semakin dapat untuk meresapi apa sebenarnya rencana Allah di dalam hidup kita, dan semakin mempunyai keteguhan untuk dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu pencobaan yang dari Allah disebut sebagai tes, disebut sebagai ujian. Bapak Ibu, tetapi pencobaan ini tidak hanya datang dari Allah. Pencobaan juga bisa datang dari iblis. Nah, ketika iblis yang datang untuk mencobai manusia, maka tujuannya adalah untuk menghancurkan manusia, untuk membuat manusia kehilangan kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidupnya. Kenapa iblis begitu benci kepada manusia sehingga dia ingin menyengsarakan kita? Kenapa iblis begitu jahat terhadap kita? Bapak Ibu, yang mau dicelakai oleh iblis itu bukanlah saudara dan saya. Sasaran dari iblis
adalah Allah. Tetapi karena iblis tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, adalah makhluk-makhluk yang paling dicintai oleh Allah, ketika iblis tidak dapat melukai, tidak dapat menjamah Allah, maka dia akan melukai, akan mencoba mencelakai kita. Tujuannya ketika kita menderita, maka tentu Allah juga akan mengalami kekecewaan dan kesedihan. Ya, kita bisa bayangkan saja orang tua yang mencintai anak-anaknya, ketika melihat anak yang menderita, tentu dia juga akan sedih dan ikut menderita. Jadi, tujuan dari iblis ketika menggoda kita, ketika memberikan pencobaan kepada kita, tujuannya adalah untuk menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidup kita. Nah, pencobaan yang datang dari iblis ini sering sekali disebut sebagai godaan, atau dalam bahasa Inggris, temptation. Jadi kalau pencobaan dari Allah disebut sebagai ujian atau tes, pencobaan yang datang dari Allah, dari iblis, disebutnya sebagai godaan atau temptation. Nah, di dalam Alkitab juga disebutkan contoh-contoh bagaimana ketika iblis bekerja untuk menjatuhkan manusia. Di dalam Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, iblis melalui ular menggoda manusia pertama, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka mulai tidak percaya bahwa Allah sudah melengkapi segala-galanya, bahwa Allah sudah memberikan segala-galanya yang terbaik kepada mereka berdua, sehingga akhirnya mereka tetap mau memetik satu buah yang dilarang. Bukan karena lapar, tetapi karena ingin mendapatkan sesuatu yang sama dengan Tuhan. Nah, akibatnya apa? Ketika mereka telah makan buah terlarang, di dalam kitab Kejadian dikatakan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Artinya mereka keluar dari situasi, dari suatu keadaan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Dosa, tadinya mereka hidup bahagia, tetapi kemudian iblis menggoda, dan mereka jatuh di dalam godaan. Dan ketika mereka telah jatuh di dalam godaan, maka mereka keluar. Mereka kehilangan kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidup mereka. Karena itu, di dalam kitab Kejadian, setelah Adam dan Hawa ini diceritakan bagaimana anak mereka, Kain, anak yang pertama, membunuh adiknya. Mulailah kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan terjadi ketika mereka keluar dari Taman Eden. Contoh yang kedua di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, bagaimana iblis menggoda Yudas Iskariot, sehingga Yudas Iskariot lebih percaya dengan apa yang dia pikirkan sendiri daripada apa yang diajarkan oleh Kristus. Dia tidak sabar lagi kapan Yesus mau menyelamatkan bangsa Israel menurut pikiran dia, sehingga dia sengaja memasang perangkap agar Yesus betul-betul ditangkap oleh orang Roma dengan pemikiran bahwa kalau Yesus ditangkap, masa dia nggak ngelawan. Nah, kalau dia melawan, maka mungkin pada saat itulah titik di mana bangsa Israel bisa melawan kekuasaan Roma. Jadi iblis menanamkan suatu keyakinan di dalam hati Yudas, sehingga akhirnya Yudas lebih percaya dengan apa yang dia pikirkan daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan kita tahu bahwa ketika ternyata semuanya tidak berjalan seperti apa yang dia pikirkan, Yudas menjadi sangat menyesal, tetapi dia sudah kehilangan kepercayaan kepada Allah. Dia tidak percaya lagi dengan dosa yang dia lakukan. Allah bisa mengampuni, sehingga dia membunuh diri. Dia yang tadinya adalah rasul, dia adalah salah satu rasul yang paling pandai
daripada 12 rasul, sehingga dialah yang dipercaya oleh Kristus untuk memanage keuangan dari keuangan dari para rasul dan Yesus ini. Kalau kita mempercayakan uang kepada seseorang, tentu kita tidak akan cari orang yang bodoh. Pasti kita cari yang lumayan pinter lah. Jadi Yudas Iskariot ketika dia dikatakan sebagai bendahara, dia termasuk jangan-jangan juga orang yang termasuk rasul yang paling pandai di antara 12 rasul itu. Tetapi kepandaian dia dibuat sedemikian rupa oleh iblis, digoda sedemikian rupa, sehingga dia jatuh ke dalam dosa, dan dia mengalami kematian yang begitu tragis. Inilah yang dikatakan iblis menggoda untuk menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian kita. Nah, tolong diperhatikan, semua yang digoda oleh iblis adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Adam dan Hawa ketika digoda, dia ada di dalam Taman Eden bersama-sama dengan Allah. Yudas yang digoda oleh iblis adalah rasul yang siang malam selama 3 tahun ada bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadari, kedekatan kita dengan Allah bukanlah suatu jaminan bahwa kita tidak bisa jatuh oleh godaan Allah. Janganlah kalau saat ini kita sudah merasa bahwa kita sudah ikut dalam pelayanan, kita sudah sering ikut misa kudus, kita sering baca firman Tuhan, kemudian kita merasa bahwa kita sudah dekat, sudah menjadi kuat menghadapi segala godaan. Mari kita ingat, mari kita belajar dari Alkitab. Yang paling sering digoda oleh iblis dan yang jatuh secara menyakitkan justru orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Bapak Ibu, mari sekarang kita coba mencermati doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Di dalam doa Bapa kami, Kristus mengajak kita untuk berdoa, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ketika kita berdoa seperti ini, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Pencobaan yang mana? Tadi kan saya katakan pencobaan itu ada yang dari Allah, yang disebut sebagai tes, sebagai suatu ujian, tetapi juga ada pencobaan yang datang dari iblis, yang disebut godaan atau temptation. Ketika kita berdoa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Pencobaan yang mana? Nah, kalau Bapak Ibu, kalau saya berpikir bahwa pencobaan yang dimaksud adalah pencobaan yang dari Allah, karena itu kita minta supaya Tuhan jangan cobain saya, jangan nyobain saya. Kalau kita berpikir seperti itu, sama artinya kita menolak untuk dibimbing, dibentuk oleh Allah untuk menjadi sempurna. Tujuan Allah memberikan pencobaan kepada kita agar kita menjadi lebih sempurna di hadapan Allah. Jadi kalau kita berdoanya, Tuhan jangan memberikan saya tes. Itu sama saja dengan mengatakan, Tuhan saya tidak mau dibentuk. Sudahlah begini-begini aja lah. Nah, jadi pencobaan yang dimaksud di dalam doa Bapa kami ini bukanlah pencobaan yang berasal dari Allah, tetapi pencobaan yang dimaksud di sini adalah pencobaan dari si iblis. Temptation, godaan. Nah, pertanyaannya adalah, lu kenapa kita mohonnya kepada Tuhan?
Kenapa kita minta Tuhan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi pencobaannya itu bukan dari Tuhan, pencobaan yang dari si iblis. Kayaknya kok nggak cocok gitu, nggak fit. Bapak Ibu, mari kita melihat ini menjadi satu kesatuan. Jangan memotong, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Berhenti sampai di situ. Kita ingat kata-kata, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi yang dimaksud di sini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita mau meminta perlindungan dari Allah. Jangan membiarkan saya masuk ke dalam godaan iblis, pencobaan yang dari si iblis, seorang diri, sehingga akhirnya saya jatuh ke dalam hal yang jahat, sehingga akhirnya saya melakukan hal yang jahat. Jadi kata-kata jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, memberi satu makna, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah supaya pada saat iblis menggoda, pada saat iblis mencobai saya, janganlah saya dibiarkan sendiri sehingga saya bisa jatuh untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ini yang dimaksud dengan kata-kata jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Bapak Ibu, lalu kenapa Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu bukan dari Allah? Mari kita lihat. Yakobus bab 1 ayat yang ke-13. Yakobus bab 1 ayat ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai apapun. Demikianlah Tuhan. Bapak Ibu, yang dimaksud di dalam Yakobus 1:13 ini, pencobaan yang mana? Selalu kalau kita membaca mengenai pencobaan, kita harus berpikir, ini pencobaan yang mana maksudnya? Ya, Yakobus mau mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mencobai kita dalam pengertian menggoda kita seperti si iblis menggoda kita untuk menghancurkan kita. Jadi Yakobus tidak mengatakan bahwa tidak mungkin Allah mencobai dalam arti tidak mungkin Allah memberi kita tes. Tidak. Yang dikatakan oleh Yakobus, Tuhan itu maha baik. Tidak mungkin dia menggoda kita atau menjerumuskan kita sehingga kita mengalami suatu kehancuran. Inilah yang dikatakan bahwa pencobaan itu, jadi godaan-godaan itu pasti bukan dari Allah, tetapi dari kedagingan diri kita sendiri. Bapak Ibu. Sekarang mari kita coba melihat kembali ke bacaan Matius 4:1 sampai dengan 11. Kita perlu ingat bahwa apa yang ditulis di dalam Matius 4:1 sampai dengan 11 ini itu bukanlah suatu kejadian yang nyata secara fisik. Matius 4:1 sampai dengan 11 adalah suatu perikop yang sangat kaya dengan simbol-simbol. Bahwa Yesus dikatakan berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum di padang gurun, itu tidak mungkin. Sebagai manusia, tidak mungkin ada orang yang tidak bisa bertahan di padang gurun tanpa makan, tanpa minum, dengan cuaca yang begitu ekstrim selama 40 hari, 40 malam. Tidak mungkin. Nah, yang dimaksud dengan 40 hari, 40 malam, ini adalah simbol suatu masa yang cukup lama untuk seseorang memulai sesuatu yang baru. Kita ingat,
seorang bayi ada di dalam rahim ibunya 40 minggu. Setelah dia ada 40 minggu di dalam rahim ibunya, baru dia masuk ke dalam satu dunia yang lain. Jadi dalam 40 hari itu dia disiapkan segala-galanya untuk bisa masuk ke dalam dunia yang lain. Bani Israel sebelum masuk ke tanah terjanji 40 tahun dibiarkan mengembara di padang gurun. Ini juga dengan satu pengertian bahwa dalam jangka waktu yang lama Allah menyiapkan bangsa Israel sehingga dia bisa masuk ke dalam tanah terjanji. Yesus dicobai oleh iblis seperti ini karena Allah ingin agar dia lebih mempersiapkan diri, karena sesudah itu dia akan melaksanakan karya penyelamatannya yang begitu dahsyat. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh si iblis? Ketika Yesus dalam keadaan lapar, dalam keadaan lelah, setelah berpuasa sekian lama seperti itu, maka iblis datang kepada Yesus dan mengatakan, ternyata Tuhan itu tidak mencintai kamu. Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan kamu. Ingat, bangsa Israel 40 tahun ada di padang gurun. Dan Tuhan tidak pernah lalai satu hari pun untuk memberi makan kepada mereka. Allah begitu peduli dengan bangsa Israel, sehingga setiap hari Allah memberi makan 40 tahun. Tetapi engkau dibiarkan sendiri oleh Allah. Lapar, haus, nggak dikasih makan. Tuhan sudah nggak peduli lagi dengan engkau. Dan kalau Tuhan sudah nggak peduli dengan engkau, ya engkau punya hak untuk melakukan apapun yang kau mampu. Iblis tahu bahwa Yesus punya kemampuan untuk membuat mujizat. Dia tahu bagaimana Yesus mengubah air pembasuh kaki di Kana itu bisa menjadi anggur yang sangat bermutu. Jadi dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan sudah nggak peduli sama kamu. Nah sekarang kamu harus jaga dirimu sendiri. Itu ada batu. Engkau punya kuasa, rubah batu menjadi makanan. Begitu mudah, begitu simpel. Tapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati, di dalam pemikiran iblis. Kalau dia memakai kuasa mujizatnya, kuasa Allah, kuasa ilahi yang ada pada dia, untuk kepentingan dia sudah menyalahi kepercayaan Allah. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti, tetapi dari firman Allah. Dari mana Kristus mau mengatakan seperti ini? Kenapa dia mengatakan seperti ini? Mari kita lihat Ulangan bab 8 ayat yang ketiga. Kitab Ulangan bab 8 ayat yang ketiga. Ulangan bab 8 ayat yang ketiga. Jadi, ia menggerakkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Terima kasih. Jadi dengan mengutip apa yang ada di dalam Ulangan 8 ayat 3 seperti ini, Kristus juga memperlihatkan bahwa bangsa Israel sendiri pun bukan begitu saja. Mereka juga mengalami ketika mereka begitu cemas dengan makanan dan minuman. Ketika mereka mulai merasa lapar dan haus dan tidak ada makanan, tidak ada minuman di padang gurun seperti itu. Nah, tapi ketika mereka dalam keadaan dalam tanda kutip kritis seperti itu, Allah kemudian menolong mereka dengan firman-Nya. Dia mendatangkan mana sehingga mereka dapat makan dan bertahan terus di padang gurun seperti itu. Tolong perhatikan, mana itu bukan hasil produk dari padang gurun. Di padang gurun itu tidak ada mana. Mana
datang dari firman Tuhan, mana turun dari surga. Dengan demikian, dengan kejadian itu, Allah mau membentuk bangsa Israel agar mereka percaya bahwa mereka hidup ini bukan hanya berdasarkan ada makanan atau tidak, makanan jasmani, tetapi juga dari firman Allah, dari kata-kata Allah. Karena dengan kata-kata Allah, Allah dapat membuat mereka tidak berkekurangan sama sekali. Jadi inilah ketika Yesus digoda, godaan yang dilakukan oleh iblis ini adalah membanding-bandingkan kita dengan orang lain pada saat kita berada di dalam keadaan yang sulit. Dan ini yang sering sekali terjadi di dalam diri kita. Ketika kita lagi sakit, kita melihat, kenapa ya orang lain kok nggak sakit ya? Kenapa orang lain yang hidupnya lebih nggak karuan, kok sehat walafiat seperti itu? Ketika kita lagi sulit di ekonomi, kita berasa bahwa ada orang yang hidupnya kayak begitu, kejam sama orang lain, tapi kok ekonominya selalu bagus, nggak sengsara kayak saya. Disinilah godaan iblis, membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Dan ketika kita mulai membanding-bandingkan, kita akan menjadi semakin menderita, semakin sengsara, dan semakin tidak percaya kepada Allah. Yesus mengalami pencobaan seperti ini. Dibanding-bandingkan antara dia yang kelaparan ketika berpuasa di padang gurun dengan Bani Israel yang 40 tahun setiap hari diberi makan oleh Allah. Tapi Yesus memberikan satu pesan kepada kita. Mereka, orang-orang Israel yang di padang gurun itu juga bukan berarti mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesulitan itu, dan melalui kesulitan itu Allah mendidik mereka dengan mendatangkan mana. Mana itu bukan produk dari padang gurun, tapi dari firman Allah, sehingga mana itu turun dari surga. Nah, Tuhan memberitahu kepada kita, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Allah tahu persis apa yang kita butuhkan. So, kalau kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan menjadi semakin sengsara. Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Gagal untuk menggoda Yesus bahwa dia sudah tidak dikasihi lagi oleh Tuhan. Berbeda banget sifat Tuhan, sikap Allah kepada Bani Israel dengan dia. Setelah gagal, iblis menggoda Kristus seperti itu, maka kemudian iblis datang lagi dan mengatakan, kalau ini dalam bahasa saya, kalau engkau yakin bahwa engkau betul-betul dicintai oleh Allah, maka firman Tuhan kan bilang, orang yang dicintai Allah, kalau jatuh pun tidak akan sampai celaka, karena pasti malaikat-malaikat Allah akan melindungi dia. Buktikan itu. Buktikan bahwa engkau betul-betul dikasihi Allah. Ya, bawa ke tempat yang bumbungan yang tinggi, kemudian mengatakan lompat. Buktikan bahwa engkau dicintai Allah. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang ditulis di dalam apa yang menjadi jawaban Yesus bahwa manusia janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita. Kenapa Yesus mengatakan janganlah mencobai Tuhan Allah kita? Ketika saudara dan saya mulai mau mengetes Allah, apakah benar Tuhan mencintai saya atau tidak? Itu sudah menunjukkan bahwa saudara dan saya tidak percaya kepada Allah. Kalau saya percaya kepada pasangan hidup saya nggak perlu tes. Tetapi ketika saya mulai curiga, saya akan ngetes. Jadi Tuhan mau mengatakan nggak perlulah nguji-nguji.
Kalau kita mau menguji Allah, itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak percaya kepada Allah. Mari kita lihat Mazmur 91 ayat 10 dan 11. Mazmur 91 ayat 10 sampai 11. Allah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Oke. Jadi kembali lagi, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, kemudian mengatakan, kamu lompatlah. Kalau kamu memang betul dicintai oleh Allah, kamu tidak akan mati. Pasti akan ada malaikat-malaikat yang menatang engkau, akan menjaga engkau, mengangkat engkau sehingga tidak sampai jatuh ke tanah. Tapi Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mari kita lihat Ulangan bab 6 ayat 16. Ulangan bab 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Oke. Jadi ketika bangsa Israel, mereka sudah ada di padang gurun, mereka sudah merasakan adanya mana setiap hari. Tetapi ketika mereka mulai tidak menemukan sumber mata air, mereka mulai mengeluh, mereka mulai marah kepada Tuhan. Nah, Yesus mau mengingatkan itu ketika dia digoda untuk mengetes Allah. Bapak Ibu, karena itu ada orang yang ya super rohani mungkin ya, atau apa istilahnya. Kalau sakit nggak usah ke dokter lah, nggak usah minum obat. Tuhan pasti akan menyembuhkan saya karena saya anak-anak Allah. Kadang-kadang nggak usah kerja keras-keras lah. Tuhan sudah menyediakan rezeki. Tuhan pasti cukupin saya. Saudara, itu cara-cara kita mengetes Tuhan. Bukan artinya kita percaya kepada Tuhan. Justru ketika kita mau mengetes Tuhan, menunjukkan kita tidak percaya kepada Allah. Godaan pertama, iblis menggoda Yesus untuk membanding-bandingkan dirinya dengan Bani Israel, supaya dia merasa bahwa dia tidak dicintai Allah dan dia mulai melawan kehendak Allah dengan menyalahgunakan kuasa yang ada pada dia. Tidak berhasil, iblis menggoda yang kedua, tes. Buktikan bahwa engkau betul dicintai Allah. Dan Yesus dengan menggunakan firman Tuhan mengatakan juga kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Allah tahu persis apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kemudian dikatakan bahwa iblis membawa Yesus ke atas kota Yerusalem, di atas bukit terlihat begitu indah. Dan iblis kemudian mengatakan, lihatlah, semuanya itu akan aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Saudaraku, ini seringkali terjadi di dalam diri kita. Ketika kita berada di dalam kesulitan, iblis datang menggoda kita untuk menyembahlah aku, pakailah caraku, maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Bapak Ibu, apakah kekuatan iblis itu real? Satu kekuatan iblis itu apakah betul-betul ada? Ada, saudara. Saya pernah mendengar suatu kesaksian dari seorang paranormal, seorang dukun yang sudah bertobat. Dia dulu adalah ya dari Persatuan Paranormal di Jawa Tengah. Dia dianggap menjadi ketuanya karena dia mempunyai ilmu gaib, ilmu yang katanya bisa menghilangkan diri. Nah, dia waktu itu dia bertanya begini, waktu dia memberi kesaksian di depan banyak umat. Ketika
anak dari kalau paranormal itu punya anak dan anak itu sakit, apakah paranormal itu akan membawa ke temannya yang paranormal atau bawa ke dokter? Dia cerita, dia katakan gini, kalau paranormal ini yang biasa nyembuhin orang segala macam, kalau sampai anaknya sendiri sakit, sakit keras lah misalnya, apa yang dia lakukan? Dia bawa ke temannya yang paranormal juga, atau dia bawa ke dokter? Kemudian dia bilang, tanyalah kepada mereka dengan jujur. Mereka pasti akan bawa ke dokter. Loh, kenapa? Orang pada mengatakan, wah kalau gitu paranormal bohong. Tidak, bukan bohong. Bahwa paranormal itu bisa menyembuhkan, betul. Tetapi dampaknya, ketika Allah memberi kepada kita, seperti orang tua memberi kepada kita, tidak ada hitung-hitungannya. Dia memberi dengan kasih. Tetapi kalau iblis memberi kepada kita, semuanya akan dia tagih berlipat kali ganda. Itulah tumbal. Karena itulah paranormal itu tidak berani untuk membawa kepada temannya. Bukan berarti temannya tidak bisa menyembuhkan, tetapi dampaknya yang dikhawatirkan. Bapak Ibu, untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, saya ingin menceritakan suatu kejadian yang nyata. Ada seorang ibu, dia datang kepada seorang romo. Romo ini ya romo yang dekat dengan gerakan karismatik. Dia mengatakan begini, anaknya pada waktu umur sekitar 11 tahun menderita suatu sakit penyakit yang nggak tahu kenapa, tapi anak ini selalu merasa lemas, anak-anak laki. Dibawa ke dokter kemana-kemana, berobat sampai ke Singapura, ke Australia, tidak bisa juga ditemukan. Sampai suatu saat, akhirnya ketika dibawa lagi ke Singapura, dokter mengatakan bahwa anak ini adalah terkena leukemia dalam stadium yang cukup tinggi. Dan dokter mengatakan biasanya anak dengan keadaan seperti ini tidak bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang ibu ketika mendengar seperti itu. Apalagi anak ini, ibu ini hanya punya 2 anak, satu yang paling besar anak perempuan dan yang kedua anak laki yang sakit ini. Nah, ketika dia dalam keadaan sangat sedih, bingung, ada teman yang mengatakan kalau secara medis tidak bisa diobati, kenapa tidak coba dengan cara-cara tradisional? Dalam situasi seperti itu, saya yakin bahwa semua orang akan berusaha lah dengan cara yang paling apapun kita akan usahakan supaya anak kita bisa sembuh. Jadi singkat cerita, ibu ini pergi dengan temannya di kawasan Kabupaten Bogor. Dia pergi ke sana untuk menemui seorang yang katanya bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ketika ibu itu sampai di pintu rumah orang itu, dia sudah merasa heran karena suasananya seram, gelap, dan dia tiba-tiba merasa nggak enak. Dia tanya kepada temannya, ini pengobatan apa? Karena tadi dikatakan pengobatan tradisional. Tetapi temannya bilang, ya sudahlah, kita sudah sampai di sini, tanggunglah. Coba aja berobat aja, ya sembuh. Puji Tuhan. Kalau nggak sembuh ya memang kan anaknya juga sudah dokter juga sudah nyerah. Ya ibu ini pikir ya nggak ada salahnya juga. Singkat cerita, berobat dengan bapak ini 3 kali dia bertemu di sana, pengobatan di sana, dan anak ini kelihatan mulai mendapatkan kekuatan tubuhnya, sehingga kembali lagi bisa menjadi ceria, bisa gembira, bisa sekolah, dan sebagainya. Ketika dibawa lagi ke Singapura, dicek kesehatannya, dokter terheran-heran,
sel-sel leukemia, sel-sel kanker hilang. Ibu ini tentu sangat sukacita. Nah, ceritanya bukan tidak habis sampai di situ. Kira-kira 1-2 tahun setelah pengobatan ini, ibu itu merasa bahwa anak lakinya ini sifatnya banyak berubah. Anak ini menjadi nakal. Dalam arti bukan nakal bandel ini, tapi sudah mengarah kepada jahat. Dia sering mencuri barang-barang di rumah, milik kakaknya, milik ibunya. Dia sering juga berbohong, memfitnah, sehingga mengadu domba satu dengan yang lain, sehingga ribut semua. Di sekolah pun rupanya dia banyak membuat keonaran, sehingga akhirnya malah dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, ibu ini menjadi sangat sedih. Kenapa anak yang tadinya anak yang baik, sakit, ketika sembuh, kok jadi jahat? Karena itu tadi dibawa ke konseling, dibawa ini untuk ketemu dengan Romo ini, bicara, dia jujur menceritakan segala-galanya. Ketika selesai, ibu ini mengatakan, Romo, apakah bisa dengan kuasa Tuhan anak ini disembuhkan? Karena saya curiga bahwa di dalam diri anak ini ada kuasa gelap. Romo mengatakan kepada ibu itu, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah. Kalau Allah menghendaki, pasti semuanya bisa. Tetapi apakah ibu siap untuk menerima dampaknya? Artinya apa? Romo mengatakan, ibu sendiri yang mengatakan bahwa jangan-jangan anak ini sembuh karena kuasa gelap. Nah, sekarang kalau ibu meminta bahwa kuasa gelap itu dilenyapkan dari tubuh anak ini, apakah ibu siap kalau anak ini kembali menjadi sakit? Ketika mendengar seperti itu, ibu ini menjadi sangat sedih, pulang, dan tidak pernah lagi kembali. Inilah yang saya mau katakan, bahwa janganlah bermain-main dengan kuasa-kuasa gelap. Karena ketika kita sudah masuk dalam kuasa gelap, kita akan menghadapi suatu suasana yang sukar untuk bisa keluar. Jerat iblis sangat luar biasa. Bapak Ibu, lalu apa yang dapat kita renungkan pada malam hari ini? Pertama adalah, pencobaan itu mengandung dua pengertian. Kalau berasal dari Tuhan, itu adalah suatu ujian untuk membentuk kita sehingga dapat menjadi lebih sempurna di hadapan Allah, lebih mengenal Allah, lebih mampu taat kepada ajaran-ajaran dan rancangan-rancangan Allah. Kalau berasal dari iblis, pencobaan itu berupa godaan, temptation, yang bertujuan untuk menghancurkan atau membuat kita menderita. Yang kedua, kalau pencobaan dari Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Seorang atlet, seorang pelatih tidak mungkin akan memberikan suatu beban latihan, suatu tes yang berat kepada anak asuhnya, sehingga mencederai anak asuhnya. Dia memberikan beban, dia memberikan tes-tes justru untuk semakin menyempurnakan. Karena itulah, kalau memang pencobaan itu berasal dari Allah, maka Tuhan pasti telah menyediakan jalan keluarnya. Yang ketiga, kalau pencobaan itu dari iblis, kita harus bersandar kepada firman Tuhan. Seperti Kristus ketika menghadapi godaan-godaan iblis, dan dia selalu mendasarkan pada firman Tuhan. Dengan demikian dia memiliki kekuatan. Dengan demikian dia bisa mengalahkan godaan iblis itu. Yang keempat, dalam menghadapi situasi kondisi yang serba membingungkan, seperti kalau kita ada di padang gurun, pencobaan-pencobaan itu pasti akan terasa menjadi sangat berat di dalam hidup kita. Kristus memberikan suatu pengajaran. Matius menulis pengajaran-pengajaran itu, dan 3 hal yang dapat kita tangkap dari Matius 4:1 sampai dengan 11. Pertama,
Jangan membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Tetaplah percaya bahwa Allah senantiasa peduli kepada kita, bahwa Allah mencintai kita sama seperti mencintai semua orang. Yang kedua, jangan mencobai Allah Tuhan kita. Karena ketika kita mulai mencobai Allah, ketika kita mulai mengetes Allah, di situ menunjukkan kita sudah tidak percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan mencari Allah-Allah yang lain, karena hanya ada satu Allah yang benar. Tidak ada persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh Allah. Ketika Allah memberi, Dia memberinya dengan kasih. Tetapi kalau iblis yang memberi, dia akan menuntut balasan berlipat kali ganda, sehingga kita akan sangat menderita diperalat oleh dia. Mari kita tutup ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau izinkan kami untuk bertemu kembali, untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, kami semakin mengenal Engkau, Allah yang maha baik, Allah yang maha setia. Terima kasih Tuhan, di dalam situasi yang masih tidak menentu seperti saat ini, Engkau memberi kami kekuatan dengan memberikan kami pengertian-pengertian baru tentang apa yang dimaksud dengan pencobaan-pencobaan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk tetap percaya kepadamu ketika kami menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh berserah kepadamu Tuhan. Kalau memang ini berasal daripadamu, Engkau pasti punya jalan keluar bagi kami. Tapi kalau ini berasal dari iblis, tolonglah kami Tuhan. Jangan biarkan kami seorang diri untuk menghadapi pencobaan, untuk menghadapi godaan dari iblis, agar kami tetap bisa bertahan di dalam kekudusan, agar kami bisa tetap berjalan di jalan-Mu, dan tidak menjadi jatuh di dalam perbuatan-perbuatan jahat. Bapa, kami berdoa ini dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Robi atas pengajarannya yang sungguh luar biasa. Wah, teman-teman pasti tentunya sekarang udah semakin mengerti ya perbedaan pencobaan dari Allah yang dapat menjadikan kita lebih dekat dan taat pada Allah dengan pencobaan dari si iblis yang tentunya dapat menghancurkan kita. Begitu juga saya baru tahu bahwa pencobaan yang ada dalam doa Bapa Kami itu adalah pencobaan yang sungguh datang dari iblis ya. Nah, baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, boleh di raise hand atau langsung dinyalakan mic-nya. Atau mungkin ada yang mau sharing mengenai percobaan? Atau mungkin nggak pernah dicobai Tuhan. Wah, ada Pak Hendar nih. Biasanya Pak Hendar mau sharing Iya, nih. saya bukan mau sharing, saya tunggu-tunggu yang lain nggak ada. Pak Robi gimana? Jadi saya lagi nih, gimana ini? Nggak apa-apa. Selamat malam Pak Robi, selamat malam semuanya. Ya kan? Bagus ya, suaranya bagus ya, karena saya di hotel pakai wifi hotel. Bagus. Sebentar, Mama jangan ribut. Ini anak saya, cucu saya ikut ngobrol jadinya tuh, ikut sharing cucu saya. Oke. Saya terus terang ini menarik banget, cuman terus terang Pak Robi, Pak Bobi betul ya. Saya tuh agak sedikit jadi bingung buat saya gitu ya, agak sedikit bingung. Karena terus terang aja, sampai hari ini saya menganggap bahwa Tuhan tuh nggak akan mencobai kita. Tapi memang kalau kita lihat dari Korintus 1, saya lihat baca di Korintus 1 gitu. Memang ternyata ada kata-kata bahwa Tuhan tuh tidak akan mencobai kita
di atas kemampuan kita. Jadi saya agak sedikit bingung gitu kan, di atas sedikit bingung gitu. Apalagi sekarang Pak Robi bilang bahwa ada perbedaan lah, ya kan, pencobaan dari Tuhan dengan pencobaan dari iblis. Saya makin bingung lagi. Gitu. Tapi singkatnya Pak Robi, singkatnya aja gitu, singkatnya. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu sebetulnya mendapat pencobaan dari Tuhan atau kita mendapatkan pencobaan itu dari iblis? Karena terus terang sampai hari ini, sampai detik ini saya nganggap bahwa Tuhan tuh nggak akan mencobai kita. Karena Tuhan tuh maha baik, gitu, maha penyayang ke kita. Kira-kira itu singkatnya gimana Pak Robi? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Hendar. Memang tidak sulit ya untuk bisa membedakan kasarnya kalau memisahkan secara matematik lagi gitu. Yang ini begini, yang ini begitu. Tapi makanya tadi saya ingin ngajak kita lihat Matius 4 ayat yang ke-1. Itu jelas sekali dikatakan bahwa Yesus sendiri dibawa oleh Roh Allah untuk dicobai. Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu, memang berarti Tuhan dalam beberapa hal dia mencobai kita, tetapi tujuannya adalah supaya kita semakin menjadi kuat. Saya bayangkan begini, kalau tidak ada COVID seperti ini, kalau tidak ada begitu pandemi yang menakutkan seperti ini, mungkin kebanyakan orang nggak ingat mati, Pak. Maaf kalau ngomong. Nggak ingat sakit, nggak ingat mati. Begitu kita dengar, satu kena, wah, mulai takut. Wah, ini arisan nih kalau kayak begini. Nah, kita mulai merasa berhati-hati. Nah, disinilah letaknya. Kalau pada saat kita mengalami seperti ini, peristiwa gitu, banyak orang di sekitar kita terkepapar atau ini, kemudian kita menjadi takut, dan kemudian takut kita membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita mulai mengatakan, Tuhan tolong saya percaya Engkau lindungi saya. Nah, itu berarti memang Tuhan yang mengizinkan ketakutan itu, peristiwa-peristiwa ini ada di kita tahu ini, supaya kita semakin dekat dengan Dia, semakin mau bersandar. Tetapi kalau kejadian ini justru membuat kita menjauh dari Allah. Kita mengatakan, kalau gitu percuma aja. Yang mati juga banyak yang suci, banyak yang sering ke gereja malah mati. Nah, kemudian kita mulai mengatakan, udahlah, percumalah. Nah, ketika kita seperti itu, kita bisa tahu bahwa ini adalah kerjaan iblis di dalam diri kita. Jadi, di dalam diri kita, itu kan ada 3 roh yang selalu bekerja. Pertama adalah roh Allah yang selalu menginginkan kita mendengar suara Tuhan, taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah roh pribadi kita, keinginan-keinginan kita. Yang ketiga, roh iblis yang selalu memutarbalikkan sehingga kita menjadi jauh dari Allah. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa apakah ini roh Allah ataukah ini kehendak diri kita? Apakah ini roh jahat? Dari mana kita bisa tahu? Cara yang paling mudah adalah kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saya semakin dekat dengan Pak Hendar, ada orang mengatakan, maaf ya, misalnya nih, Pak Hendar tuh ngomong yang buruk-buruk ke saya misalnya gitu. Wow, dia ngomong begini-begini. Kalau saya punya relasi yang baik dengan Pak Hendar, saya tahu, bukan. Pasti bukan omongan dia. Ini salah nih. Tapi kalau saya tidak punya relasi yang baik dengan Pak Hendar, ada orang ngomong begini, saya bisa bilang, oh, ternyata di belakang saya dia begitu ya. Mulai saya kepancing, mulai saya benci, mulai saya mengatakan, gua balas loh. Seperti itu kan. Jadi kunci kita adalah dekat kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita terima sakramen. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kejadian seperti ini, Tuhan pasti akan jaga saya. Tuhan akan melindungi saya. Atau kalau kita sedikit-sedikit menjadi panik, takut, kemudian ya seperti ibu itu akhirnya pergi ke dukun dan sebagainya. Inilah yang bisa celaka. Kita harus tahu bahwa pasti Tuhan tidak menghendaki saya seperti ini.
Saya nggak tahu, saya pernah beri satu contoh ini nggak, ada seorang yang ayah yang masih muda lah. Ketika anaknya sakit, dia bilang sama istrinya bahwa dia sekarang nggak punya uang, nggak mungkin bisa ke dokter. Jadi dia bilang nanti dia ke kantor, dari kantor baru dia pulang, nanti akan dia pinjam uang dari perusahaan atau dari tempatnya untuk bisa ke dokter. Nah, ketika dia pulang, waktu dia di kantor, ternyata bosnya nggak ada. Teman-temannya semua nggak bisa minjemin karena tanggal tua. Jadi ketika dia pulang, dia sangat sedih. Nah, waktu dia lagi berjalan, tiba-tiba di depan sebuah department store, ada taksi berhenti, seorang ibu turun, mungkin dia terburu-buru, dompetnya jatuh. Hanya 2 langkah, 3 langkah dari dia. Lah, ketika dia lihat itu, terpikir pertama apa? Wah, ini jawaban doa. Loh, dia kan nggak nyolong, Pak. Dia nggak nyolong, kan? Dia cuma doa, Tuhan tolonglah supaya bisa nyembuhkan anak saya. Supaya ada dompet jatuh. Jadi dia pikir, apakah ini jawaban Tuhan? Tetapi karena dia memang dekat dengan ini, dia pikir, enggak lah. Ketika dia ambil dompet itu, dia merasa bahwa, enggak lah, saya harus kembalikan. Cara Tuhan bukan seperti ini. Sehingga dia kembalikan kepada ibu itu. Nah, inilah yang mau saya katakan. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa melihat kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu, Tuhan pasti nggak kepengen saya berbuat begini nih. Nah, itulah caranya kita untuk bisa membedakan, Pak. Ya kira-kira seperti itu ya. Tidak bisa seperti eksak banget, matematik banget gitu loh, Pak. Oke, terima kasih sedikit aja Pak Robi. Ini kesimpulannya, saya terus terang terima penjelasan ini sangat-sangat saya bisa terima dengan baik akhirnya gitu ya. Ini kembali ke pandemi gitu. Gimana menurut pandangan Pak Robi? Saya terus terang aja dengan masalah itu, saya punya kesimpulan satu gitu. Bahwa yang pertama sih saya bilang pandemi itu bukan Tuhan yang pencobaan Tuhan. Yang kedua tuh kalau sampai orang itu meninggal, sampai kita ngomong meninggal lah ya kan. Itu istilahnya karena pandemi, saya bilang sih bukan. Saya bilang. Karena memang udah waktunya Tuhan panggil dia, gitu kan. Jadi kalau nggak ada pandemi pun dia akan dipanggil dengan cara yang berbeda, gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang ke siapapun, gitu, termasuk istri, terutama ke saya, kalau misalnya kita kena pun dan kita dipanggil atau kita itu sehat kembali, itu memang itu rencana Tuhan, kita belum sampai ke sana. Tapi kita tetap harus hati-hati. Jadi jangan kita salahin pandemi dan lain sebagainya, tapi memang itu adalah satu hal yang kita harus terima dengan baik gitu. Kita harus dengan pasrah diri gitu. Sehingga iman terutama saya bilang iman saya udah ke sana gitu, artinya terimalah gitu. Hal seperti itu dengan bukan bersyukur ya, dengan apa adanya dan lain sebagainya. Jalanilah kehidupan itu, jangan menyalahkan semua apapun karena masalah pandemi dan lain sebagainya. Tapi tetap jaga, jangan menantang gitu. Nah itu yang saya lakukan sekarang seperti itu. Gimana menurut Pak Robi? Betul, Pak. Pandangan Bapak benar banget itu. Terima kasih banyak, makasih gitu ya Pak. Oke, bagus. Jadi artinya kalau ada sesuatu hal yang membuat kita positif, ya kan, itu pasti adalah pakai tanda petik tes dari Tuhan. Kira-kira seperti itu ya Pak Robi ya. Oke, makasih banyak. Oke, silakan, makasih. Lagi di kota mana, Pak? Di Bandung, Pak. Kebetulan anak cucu saya baru datang dari luar negeri gitu. Saya jadi ikut main jadi. Oke, Len, silakan Len. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya Pak Robi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin mau sharing lagi? Kita masih ada waktu ya, sampai 20.30 untuk tanya jawab. Halo. Ya, halo Bu. Saya Ibu Maria Bondan dari Paroki Regina Coeli sebenarnya. Maaf, saya pikir saya sangat berkesan sekali dengan pengajaran Pak Robi. Mungkin ini saya sebagai anggota legioner biasanya ada kunjungan. Memang selama pandemi ini, selama 2,5 tahun kami tidak ada kunjungan lagi kepada orang sakit atau orang tua.
Tapi baru-baru ini, belakang ini kan sebelum ini maksudnya pandeminya sudah menurun kan, gereja juga sudah dibuka. Nah ini saya cuma sharing sedikit. Ada teman kami yang orangnya sangat aktif banget, rajin baca kitab suci, anggotaku dan sebagainya. Dia juga anggota Legio. Dan pada satu hari menjelang sebelum Paskah, 3 minggu sebelum Paskah, dia kena. Dia udah rasa nggak enak sebenarnya. Apa kedengeran? Kedengeran ya? Kedengaran. Kedengeran. Dia merasa, maaf ya ini mungkin saya hanya sharing aja dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Karena dia rasa nggak enak badan, mungkin dia minum salah obat. Mungkin ya dugaan belakangan. Ternyata satu hari badannya keluar bercak-bercak merah, seluruh badan tubuhnya sampai ke kepalanya, dan sakit sekali semua, satu badan nggak bisa disentuh kulitnya. Dia juga bingung, dan yang terutama dengan lehernya itu, dia tidak bisa minum, tidak bisa makan selama 10 hari karena telan dikit aja sakitnya bukan main. Jadi sudah panik juga. Pada saat itu dia juga bingung ya, kenapa bisa terjadi pada dia. Dan akhirnya dia sempat sudah mau pasrah gitu. Anaknya memang ada 2 putri dan anaknya baru SMP dan 1 SD. Dan kebetulan anaknya juga juara kelas selalu dan dapat juara di mana-mana. Jadi keluarga sempurna lah sebenarnya padahal. Jadi dia sudah pasrah, tapi untung suaminya cukup baik hati, selalu merawat dia karena rambutnya disentuh aja nggak bisa. Jadi nggak bisa mandi sama sekali. Aduh, saya bisa bayangin. Nah belakangan terus dia berobat di rumah sakit Mantanda Kapuk. Nah selama berobat itu ya dokter, ini namanya penyakitnya Johnston-Stephen syndrome. Ini jarang sekali dokter bilang. Jadi saya berhubungan dengan penyakit kulit dan juga alergi. Kita nggak tahu sakitnya dari mana sumbernya. Jadi akhirnya mau berangkat ke Singapura juga saat itu masih tinggi ya pandeminya. Jadi ntar mau dikarantina segala macam repot. Akhirnya dicoba lagi dengan obat-obat yang ada. Itu udah lumayan lebih baik. Sedikitnya dia setelah dia 3 minggu di rumah sakit, dia pulang pada Kamis putih ya. Sebelum itu, dan anaknya pun ikut main untuk Jumat Agung itu. Nah di situ dia merasa sekali, aduh penderitaan saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Nah dia mulai juga lebih semangat kembali, dan pelan-pelan dia sudah bisa mulai telan air aja udah bisa telan, sebelumnya infus semua. Nah karena kunjungan ini teman-teman yang lain tiap dengar dia cerita dia nangis, semua orang nangis gitu loh. Karena lihat penderitaan dia begitu berat, dan akhirnya semua udah mulai pulih. Nah ini yang akhir-akhirnya tinggal matanya itu nggak bisa buka, udah nempel. Jadi akhirnya ditunjuk kepada seorang dokter di KMN itu. Nah dokter itu udah biasa ngalamin ini, jadi dia mau tahu matanya kena nggak. Jadi terpaksa dicongkel matanya apa berdarah-darah gitu. Dan puji Tuhan memang matanya masih bagus, hanya nggak bisa buka aja, nempel gitu, harus pelan-pelan, perlu waktu. Tapi sekarang dia sudah tabah. Nah sekarang dapat, ini berhubungan dengan Pak Robi, saya dapat tugas untuk kunjungan minggu lalu. Saya lagi bingung, saya pikir kenapa teman yang kunjungan tuh semua nangis gitu, semuanya nangis dapat laporan. Jadi saya pikir janganlah kita nangis-nangis lagi gitu loh. Saya lagi cariin Injil yang mana yang cocok supaya seperti tadi Tuhan itu bukan mencobai kita gitu kan. Nah kebetulan saya tadi dapat dari Don Bosco ya kalau nggak salah untuk dapat sharing ini pengajaran ini. Jadi saya tadi ikuti hari ini maksudnya, dan sungguh terima kasih Pak Robi. Ini juga tadi saya banyak catatan, saya siapkan nanti minggu depan saya akan kunjungi ke rumahnya dan akan saya membagikan sharing dari Pak Robi. Sekian, terima kasih.
Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya pikir yang paling penting, Bu, jangan orang itu merasa penderitaan dia itu karena Tuhan menghukum dia. Ya, itulah. Betul. Inilah yang seringkali sikap kita, bahwa kalau ada orang yang sakit, ada orang yang kena musibah, wah dia lagi dikutuk oleh Tuhan. Iya, betul. Kita selalu bilang, Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan selalu mau mengampuni. Ya. Kalau memang dia merasa punya salah, punya dosa, bertobat, berjanji sama Tuhan, terima sakramen tobat, pasti Tuhan mengampuni. Amin. Artinya jangan dianya sudah menderita terus ditekan lagi bahwa wah orang anggap saya berdosa. Iya, Karena saya suka dengar ada orang yang sebenarnya maksudnya baik, iya. tapi kalau waktu doain semoga Tuhan mengampuni dan melepaskan dari segala kutukan, waduh. Makin down. Dengan doa seperti itu kan sepertinya orang itu lagi dikutuk ya. Iya, iya. Ya meskipun maksudnya baik gitu loh, artinya dia doakan, tapi cara dia mendoakan itu termasuk menghakimi kan, supaya Tuhan melepaskannya dari kutukannya. Hati-hatilah, karena orang yang lagi ini biasanya kan juga agak sensitif ya. Iya. Oke, makasih banyak Pak Robi. Terima kasih Bu Maria untuk sharingnya ya. Seperti waktu sudah habis. Mungkin kalau misal ada pertanyaan lagi bisa nanti kontak ke kami ya. Baiklah, saya akan bacakan sedikit pengumuman ya. Yang pertama, untuk memperoleh undangan acara KKB yang akan datang, mohon isi nama dan nomor HP di form Bitly. Yang kedua, bulan depan akan diadakan pendalaman kitab suci kembali oleh KKB pada hari Jumat tanggal 12 Agustus pukul 7 malam yang akan dibawakan oleh Romo Susilo Wijoyo PR atau biasa disapa dengan Romo Joy dengan tema Sudahkah kita saling mengasihi dan peduli kepada sesama kita. Yang ketiga, terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan persembahan kasih untuk kegiatan bakti sosial KKB. Mungkin ada sedikit yang mau ditayangkan, Pak Asikin. Ada yang mau ditayangkan? Kunjungan kita ke Panti Asuhan Santo Yusuf dan Panti Jompo Kamilus di Bogor. Reginya siap Kak? Regi. Enggak. Slide-nya nggak ada. Nggak ada. Ya udah nggak dulu deh. Oke, baik kita lanjutkan ya dengan lagu penutup ya. Tadi doa penutup udah dibawakan langsung oleh Pak Robi ya. Mungkin sekarang kita dengarkan lagu penutup dulu. Oke, kasih tahu ya kalau suaranya nggak keluar ya. Iya. Banyak. Nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Nggak keluar nih. Nggak keluar ya? Nggak keluar lagi. Nggak usah deh. Iya, ini kayak lagi masalah nih. Ya. Oke. Baiklah, karena mungkin ada masalah teknis. Mohon maaf ya. teknis. Ya, nggak apa-apa, ada masalah teknis itu nggak apa-apa. Baik, karena doa penutup tadi udah ditutup langsung ya oleh Pak Robi. Mari kita akhiri ya, teman-teman pada malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Tuhan memberkati. Sampai ketemu bulan depan ya.